Pasangan beli rumah wanita tua dengan harga murah. Mereka menemukan harta karun di ruang bawah tanah. Gregory dan Aisyah membeli rumah kumuh dari seorang wanita tua hampir tanpa bayaran. Tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan rumah itu. Namun, perjalanan ke ruang bawah tanah membuat mereka sadar bahwa mereka kaya dan membantu mereka memutuskan. Apa yang akan kamu lakukan dengan rumah ini? Semuanya berantakan. Wanita tua itu, Nyonya Cassidy, bertanya kepada mereka selama kunjungan terakhir yang dilakukan Gregory dan Aisyah sebelum akhirnya membelinya. Kami tidak tahu. Kami punya beberapa rencana, tapi kami masih memikirkannya, jawab Aisyah dengan ramah. Ya, semoga berhasil. Aku hanya perlu menyingkirkannya dan hampir semua yang ada di dalamnya untuk tinggal bersama putriku. Lanjut Nyonya Cassidy dan mereka menyelesaikan dokumennya. 2 minggu kemudian, Gregory dan Aisyah akhirnya pindah dan duduk di ruang tamu, makan pizza setelah membongkar beberapa kotak. Bagaimana menurutmu? Gregory bertanya pada pasangannya. Kurasa kita harus merombak dan merenovasinya. Kita membelinya hampir tanpa bayaran. Jadi itu sempurna. Jawabnya tersenyum di sekitar irisan pepperoni dan kebaikan kejunya. Aku tidak tahu. Ini mungkin akan menjadi bagus setelah kita merombaknya. Halamannya luas. Lingkungannya cukup layak, balas Gregory. Mengerucutkan bibir dan melihat sekeliling. Kita bisa memulai sebuah keluarga di sini jika kita menambah beberapa kamar. Ada banyak ruang untuk itu juga. Aisyah mengerutkan dahinya. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah membayangkan diriku berada di rumah 1 lantai. Tapi kita beruntung tidak perlu menyewa lagi. Wanita ini seharusnya mempertimbangkan untuk menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak uang atau menunggu pembeli lain. Ya, kita beruntung dia sedang terburu-buru. Dia setuju kita bayar setengahnya dulu. Tapi kita tidak terburu-buru. Kita punya waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Ya, tapi kita harus memilah-milah semua barangnya dan melihat apa yang harus kita simpan dan buang. Aku bahkan tidak ingin masuk ke ruang bawah tanah itu. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Oh, kita butuh waktu lama untuk membersihkannya. Dia setuju. Beberapa hari kemudian, dan setelah banyak penundaan, Gregory dan Aisyah akhirnya memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah yang penuh dengan kotak-kotak. Beberapa ditumpuk hampir ke langit-langit. Itu pasti sampah kan? Dia tidak akan meninggalkan mereka di sini jika mereka menyimpan sesuatu yang berharga. Komentarnya mengambil salah satu dari tumpukan untuk memulai pekerjaan penyortiran panjang mereka. Aisyah mengangkat bahu. Ya, kamu tahu apa yang mereka katakan? Sampah satu orang adalah milik orang lain. Harta karun. Aku tahu. Dia menyelesaikan kalimatnya dan membuka kotak pertama. Di dalam dia menemukan beberapa piring dan piring perak. Beberapa peralatan makan. Selain beberapa kotoran dan debu, mereka dalam kondisi baik. Itu tidak terlalu buruk. Sebenarnya cukup bagus, katanya. Kita mungkin bisa menjual ini di garage sale. Kamu benar. Kurasa itu adalah koleksi lengkap dan segalanya. Gregory mengangguk dan pindah ke kotak berikutnya. Lagi-lagi terkejut dengan isinya. Itu T-Rex. Aisyah berkomentar dan mendekat. Apa itu? Nah, itu adalah nama merek dari zaman nenekku. Mereka untuk memasak. Hidangan ini dapat menahan apa saja dan yang ini, ya, mereka terlihat bagus. Lanjutnya, seperti T-Rex asli dari tahun 50-an. Benarkah? Mungkinkah mereka berharga? Sebenarnya ya, ini bisa dijual seharga ratusan dolar. Aisyah tersenyum, terutama dalam kondisi ini. Wow! Gregory menarik napas dan melihat sekeliling ruang bawah tanah. Kalau begitu mari kita periksa semua. Menjelang sore mereka telah menemukan lebih banyak koleksi piring antik dan beberapa porselen antik. Di permukaan tidak ada yang terlihat sangat mahal. Tetapi pencarian cepat online memberitahu mereka bahwa mereka duduk di atas tumpukan uang. Namun ketika Gregory menyarankan untuk memotret dan memposting barang-barang tersebut di situs lelang online, Aisyah ragu-ragu. Entahlah, mungkin kita harus menelpon pemilik lama. Kurasa dia tidak menyadari apa yang ditinggalkannya.
Katanya merasa bersalah. Sayang, kita membeli rumah ini hampir dengan syarat sekalian dengan semua barang ini. Dia meraih tangannya mencoba menghiburnya. Itu memperburuk keadaan. Kita membeli rumah ini hampir tanpa biaya. Sekarang kita tahu ini sangat berharga. Maksudku, kita berbicara tentang ribuan dolar jika kita berhasil menjual semua ini. Koleksi lengkap saja sudah seperti 5.000 dolar, setidaknya. Tambah Aisyah, rasanya tidak benar. Kita bisa menggunakannya untuk merombak rumah dan menambah tabungan kita. Kita bisa membangun masa depan kita di sini, katanya pelan. Tapi kamu benar. Bagaimana kalau kita menelponnya Nyonya Cassidy? Benar-benar, Aisyah bertanya pada suaminya sambil tersenyum lega. Jual. Nyonya Cassidy segera memberitahu mereka, ini milikmu sekarang. Tapi itu milikmu, uangnya banyak. Nyonya Cassidy, kamu akan kaya. Ulang. Tapi itu milikmu, uangnya banyak. Nyonya Cassidy, kamu akan kaya. Desak Aisyah di telepon. Aku tidak membutuhkannya, nak. Percayalah padaku. Aku tahu apa yang kutinggalkan dan melakukannya karena suatu alasan. Jual atau gunakan sesukamu. Tambah wanita tua itu dan mereka menutup telepon. Nyonya Cassidy tidak pernah menjelaskan mengapa dia meninggalkan barang-barang itu. Tetapi dengan izinnya, Aisyah dan Gregory mulai menjual beberapa barang. Terkadang menghasilkan lebih dari yang mereka harapkan. Seorang kolektor bahkan datang ke rumah mereka untuk melihat salah satu set porselen antik dan segera memberi mereka cek yang lumayan. Segera mereka mulai merombak rumah kumuh itu, berharap bisa menjualnya lagi dan membeli lagi nanti. Namun ketika rumahnya siap dijual, Aisyah berubah pikiran. Masa kita harus tinggal? Kamu benar. Disinilah kita harus memulai sebuah keluarga, katanya pada Gregory dalam perjalanan ke kantor makelar. Kita membelinya dengan cepat, yang memberi kita begitu banyak keberuntungan dan kekayaan. Kita harus menyimpannya. Gregory tersenyum dan mengangguk. Mereka membatalkan pertemuan dengan makelar dengan pesan teks dan pulang. 9 bulan kemudian, mereka menyambut anak pertama mereka, dan lebih banyak lagi yang datang. Rumah mereka mengadakan pesta ulang tahun, peringatan, barbeque, dan bahkan pernikahan bertahun-tahun kemudian. Mereka telah menyimpan beberapa set porselen antik untuk saat-saat seperti itu, yang selalu dikagumi orang. Selama bertahun-tahun, Aisyah selalu mengatakan bahwa itu adalah tempat keberuntungan mereka, rumah yang diimpikan semua orang untuk dibangun. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Beberapa hal dimaksudkan untuk menjadi miliknya. Pasangan itu membeli rumah itu dengan cepat dan beruntung, menemukan kekayaan di dalamnya. Selalu lakukan hal yang benar karena pada akhirnya akan terbayar. Aisyah merasa tidak enak menjual barang-barang berharga itu sampai dia berbicara dengan Nyonya Cassidy. Tapi semuanya berhasil setelah mendapat izin darinya. Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda, itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka.